saya melihat, wih ini Ahmad Albar, rambutnya keribu, bundar gitu. Segede tampah tuh waktu itu. Kebetulan sekali Cloverleaf itu anak-anak Belanda semua. Asli Belanda. Cuman Kalau saya gitu, sendiri. ya Holland Spreken ya? Ya, natuurlijk. Natuurlijk. Saya pikir rocker itu kan brengsek semua ya. Dulu. Halo rocker. Ya beda tipis sama dangdut lah waktu itu. Tapi sebetulnya kan yang mesti diangkat apa? Sampai fans yang begitu keras benturannya itu bisa jadi satu, itu juga satu keanehan sebetulnya. Luar biasa. Itu kalau dipelajarin kan apa sebabnya, bukan karena berdua ini bisa sepanggung. Gue kalau diajak film sama Oma gue gak mau dulu gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi kita dalam Rhoma Irama Official YouTube channel dalam episode Bisikan Rhoma. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Pasti Anda sudah kenal semuanya. Beliau adalah suatu legend of rock. Tepuk tangan buat Ahmad Albar. Waduh, makanya apa nih Bib nih? Ini soalnya jamaah nih. Dipanggil Dek juga boleh. Iya boleh. Apa aja dah. Jadi Bakhair ya, apa kabar? Bakhair. Baik. Alhamdulillah. Ini Jadi kesempatan yang luar biasa buat aku juga nih bisa ngobrol lagi, ketemu ya sama Pak Haji Rhoma nih. Alhamdulillah. Syukran. Jadi kudu bahasa Arab banyak-banyak. Alafi, antum bahasa Indonesia aja deh. Iya. Aku juga nggak begitu ngerti. Antum ngerti. Tapi yang kesana nanti burem semua itu. Sekul Autobirominas dan Alafi antum Anda kira-kira tanggal lahir berapa ya? Tanggal kelahiran. 16 Juli. Oh, 16 Juli. Iya. Tahunnya sih mau dibolak-balik tadinya ya. Malu sebenarnya. Tahun 46. Iya. Oh, Juli. 16 Juli tahun 46. 46. Masya Allah. Kita sama-sama 46 nih. Iya, 46 ya. Ana 46 juga. Iya. Bukan umurnya. Bulannya? Ana Desember, antum Juli. Juli. Bulan Juli. Jadi lebih tua ente nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Lebih tua Ahmad Albar 5 tahun dari Rhoma Irama. 5 tahun, 5 bulan. Jangan dituain. Jangan kita dituain. 5 bulan. Iya, tapi alhamdulillah masih seger semua nih ya. Alhamdulillah. Rhoma juga masih sehat ya. Kita bersyukur aja. Alhamdulillah. Oke, jadi pemirsa, ini Ahmad Albar yang kita kenal sekarang ini. Saya kenal beliau ini dulu dari Cloverleaf. Itu saya lihat dari pernah saya datang ke rumah Fadlun. Di sana saya melihat poster. Ada Cloverleaf, grup dari Belanda. Iya, Belanda dulu. Betul ya, Cloverleaf ya. Di situ saya melihat, ini siapa sih? Ahmad Albar, rambutnya keribu, bundar gitu. Segede tampah tuh waktu itu. Gede banget. Masya Allah. Jadi saat itu keribu di Indonesia tuh belum ada. Jadi beliaulah pertama keribu di Indonesia. Waduh. Ini jadi kita ngelihatnya sesuatu yang something itu luar biasa ya. Itu aneh, mohon maaf nih mau tanya masalah keribu ini bagaimana? Keribu? Anda bisa bundar gitu? Iya, saya berangkat ke negeri Belanda waktu itu tahun 65. Dan
mulai manjangin rambut itu karena lingkungan di sana, anak-anak band apa gitu, dan terus pengaruh dari Bob Dylan ya. Bob Dylan adalah pertama orang yang Kribo. sasak, rambutnya disasak Jadi berbentuk kribo. Tapi dia nanti adalah kan disasak kan? enggak. Ini asli. Asli ya. Ini asli. Berarti lebih keren dari Bob Dylan waktu itu dia sasak rambutnya kribo, dan kalau nggak salah itu dia pertama orang yang berpenampilan seperti itu. Setelah itu ya lahirlah Jimi Hendrix. Jimi Hendrix kribo? Jimi Hendrix akhirnya kribo kan, dia memang afro. Negro kan. Jimi Hendrix ya. Dia keriting memang, aslinya keriting. Kalau Bob Dylan memang dia sasak rambutnya. Ya. Dan pada saat itu nggak ada orang laki-laki yang berani nyasak. Dialah pertama yang nyasak perempuan ya. Biasanya kan perempuan. Perempuan yang sasakan apa gitu. Nah, jadi awalnya memang aneh. Kita lihat, berani banget dia nyasak rambutnya apa gitu ya. Keberatan nggak tuh? Lama-lama terbiasa apa, dan akhirnya dia jadi inspirasi pemusik-pemusik dunia ya. Banyak timbul, semuanya Hendrix, terus banyak sekali lah ya grup-grup dari negro-negro itu, termasuk juga Michael Jackson. Awal-awal waktu dia masih muda Jackson 5. Dia semuanya manjangin, akhirnya kribo rambutnya apa gitu. Oke, itu kesan saya yang pertama ya mengenai Bung Ahmad Albar nih, rambut kribo saat itu memang sangat menarik sekali. Seksi, apalagi orangnya keren kan, ganteng. Keren. Waduh. Cloverleaf itu bagaimana, bisa cerita sedikit tentang Cloverleaf, band di Belanda itu? Iya, Cloverleaf adalah grup saya kedua sebetulnya di Belanda itu. Setelah Take Five. Oh, pertama Take Five. Take Five, saya bergabung dengan anak-anak Indonesia yang istilahnya Indo-Indo di sana. Mereka itu kebetulan main di salah satu kafe di mana saya tinggal waktu itu di Roosendaal, North Brabant. Jadi saya awal-awal baru datang itu kan ya masih belum ada teman, bahasa Belanda nggak bisa apa gitu. Jadi carinya ke anak-anak Indonesia yang bisa komunikasi sama kita ya. Bisa ngobrol apa. Baru ke jadi Cloverleaf. Take Five itu Take Five masih. Nah, dengan Take Five itu saya karena sempat nyumbang di kafe itu, terus mereka minta nyumbang apa, donasi uang? Bukan, nyumbang lagu. Oh, nyumbang lagu. Waktu mereka main ngobrol-ngobrol apa, saya bilang saya dulu menyanyi di Indonesia juga, grup saya Quartanada. Bersama Quartanada bersama Titi Kadarsi semua, terus Yamang, Toto Sarjan drummernya. Itu saya sempat ngegrup sama mereka. Baru ke Cloverleaf. Take Five awalnya saya ikut festival, ada kebetulan festival dan saya menang sebagai penyanyi terbaik. Tapi itu masih skup provinsi aja, seprovinsi, belum seluruh. Nah, bukan atas nama negara. Jadi pencarian bakat-bakat di situ ya. Saya ikut iseng-iseng sama grup Take Five ini, dan grupnya juga akhirnya diberi kesempatan untuk ditawarin rekaman. Saya juga dapat penawaran rekaman sebagai hadiahnya karena saya menang. Tapi nggak keterusan tuh sama Take Five. Akhirnya bubar mereka juga. Saya bentuklah grup Cloverleaf. Kebetulan sekali Cloverleaf itu anak-anak Belanda semua. Asli Belanda. Cuman saya sendiri. Iya, Holland Spreken ya? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Nah, udah terus akhirnya dengan Cloverleaf ini kita ditawarin
untuk rekaman karena saya punya jatah waktu itu. Tawaran Hadiah dari itu. Polydor Weh, sebagai hadiah. Saya ajak Cloverleaf waktu itu rekaman. Cuman ya memang kita dapat produser yang kebetulan produser yang pop. Jadi kita diarahkan dengan lagu-lagu yang komersial apa gitu. Sementara Cloverleaf itu juga main rock juga di panggung live-nya apa. nah, jadi itulah sekilas tentang Cloverleaf ya. bagaimana Ahmad Albar bermusik di Belanda dan dia Holland Spreken. Saya taunya Holland Spreken ya Ben Heck, Hot Verdoma Sel. Lainnya nggak ada. Tapi bisa juga Bisa. ya Romai. Ibu saya dulu berbahasa Belanda, ibu saya. Oh ya, bisa bahasa Iya, Belanda bahasa juga. Belanda. Iya, biasanya orang-orang tua-tua tuh Benar, dulu tuh. benar. Karena kita dijajah Belanda kan dulu. Iya. Kebagian. Oke, Anda ketika di Indonesia banyak sekali katakanlah kegiatan prestasi yang Anda capai yang saya tahu. Masih kecil, beliau ini main film namanya Jenderal Kancil. Oke. Nah, saya mau tanya, di dalam Jenderal Kancil itu ada nggak yang namanya Wahyudin? Wahyudi ada? Masih Wahyudin? Wahyudin, iya. Nah, masih Wahyudin. kenal? Saya ingat banget tuh. Nah, itu teman saya sekolah, kita sama-sama audisi tuh. Jadi ente aneh Wahyudin, audisi. Tapi dia yang diterima tuh Wahyudin. Karena orangnya kan kocak banget ya. Kocak bandel banget Wahyudin itu. Di Jakarta waktu itu. Jakarta. Di Jakarta. Nah, jadi disitulah film Jenderal Kancil ya. Kita semua suka lihat Jenderal Kancil. Ini begini ya. Ada satu kesan saya tentang God Bless. Begitu Anda ke Jakarta setelah dari Belanda Anda bangun God Bless ini kan ya. Kalau nggak salah formasinya Fuad pada drum ya. Iya, Fuad drum. Kemudian Doni Patah basis. Iya. Yongki keyboard. Betul itu kan. Iya. Waktu itu formasi cuma 4 orang kalau nggak salah ya. Sama Ludwig Clemens. Oh, Ludwig Clemens. Ludwig Clemens Ludwig. yang itu dia gitaris Cloverleaf. Oke. Di akhir-akhir itu Ludwig masuk. Ikut ke Menggantikan Indonesia. Lucien Denhout ya waktu di Cloverleaf. Dia sempat mungkin bikin 1 single waktu itu sama Cloverleaf. Lagunya. Jadi God Bless pertama lead gitarnya bukan Yan Antono? Bukan. Oh, bukan. oke. Yan Antono masuk tahun 75. God Bless tuh lahir tahun 73. Awal konsernya tuh di Taman Ismail Marzuki waktu itu ya. Oke. Itulah besettingnya ya Ludwig Clemens. Besetting bahasa Belanda nih, besetting artinya. Besettingnya itu bahasa Belanda. Iya. Formasinya maksudnya. Iya. Besetting apa korsleting? Besetting apa korsleting? Ya kurang lebih begitulah. Jadi kenapa saya tanya itu? Begitu saya kan waktu itu main rock juga ya. Waktu itu. Oh, saya dengar itu. Dengar. Saya dengar banget sebelum Soneta. Iya, sebelum Soneta. Saya dulu ada band Guy Hand, terus Tornado. Nah di Tornado itu banyak kita ambil lagu-lagu rock dari Deep Purple, Led Zeppelin seperti itu. Nah waktu Anda tampil di Tanamur, ingat nggak? Ingat sekali. God Bless tampil di Tanamur. Iya. Aneh tuh nyolong nonton ya. Pengen lihat God Bless kayak apa sih ini gitu ya. Dari Ahmad Albar Cloverleaf gitu kan. Wih keren banget. Yey, bukan Ben Heck apa itu kan. Yey, goed. Dankjewel. Tapi saya juga waktu itu udah mulai kenal dengan Roma. Oh ya? Karena ini kan begadang ini kan meledak pada saat itu. Iya. Waktu kita ketemu di Tanamur itu begadang lagi wah. Tanamur kita ketemu ya. Iya. Gila penampilan God Bless itu di Tanamur itu. Wah keren banget. Kita sempat ngobrol waktu itu kan. Betul ya. Bareng sama Fahmi.
Begadang jangan begadang gitu ya. Begadang jangan begadang. Waktu itu ente masih cadel nggak sih? Apa udah Enggak, udah tetap lancar? kita nggak bisa lupa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita nggak bisa lupain tuh. Belanda hoor, Nederland hoor. Fasih. Fasih. Ahmad Albar, dia superstar rock yang ya sampai sekarang kita bisa lihat tetap eksis. Dan yang saya salut dari beliau masalah attitude. Alafu nih, ini bahasa Arab nih, alafu. Minta maaf. Attitude-nya Masya Allah. Tahadud bin ni'mah. Alhamdulillah, tahadud bin ni'mah. Saya pikir rocker itu kan brengsek semua ya. Dulu. Halo rocker. cerita aja. Dulu. Sekarang sih enggak. Ya beda tipis sama dangdut lah waktu itu. Beda-beda tipis sama dangdut. Sama-sama brengsek gitu. Cuman kita bener. Iya kan? Benar. Iya bener kan? Benar. Halo rocker. Yang penting kita keburu insaf lah waktu itu. Tapi saya salah satu pengagum Anda. Benar, Roma, itu saya kagum sekali. Saya mesti klarifikasi yang tadi itu. Kalau saya bilang rocker dulu brengsek, ternyata dangdut juga brengsek. Benar, dan itu benar. Yang penting sekarang rapi semuanya. Dangdut rapi. Tapi berkat Anda itu dangdut rapi. Rock ya, rapi berkat Anda dong. Kita mesti akuin. Rock rapi saya salut juga. Ya. Artinya perombakan total, suatu revolusi buat dangdut itu cuman Anda yang bikin. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Allahumma sholli ala Masya Allah. Jadi begini, yang saya bilang attitude dia nih oke punya. Satu saat ada acara apa ya, masih ingat nggak ya? Tolong bantu ingetin ya. Waktu itu ada acara sosial di satu tempat, kalau nggak salah tempatnya itu di Museum TNI sekarang tuh, kalau nggak salah. Mandala. Nah, kalau nggak salah di situ, kalau nggak salah. Waktu itu ada Kamila Malik juga. Ada acara apa gitu, bazar apa gitu. Nah saya lihat antum datang, 1000 kan, wah rocker nih gitu kan. Gitu. Satu saat saya mau sholat, ambil wudhu kan ke belakang. Dan lagi ambil wudhu, nengok ke kanan, Ahmad Albar sebelah gue lagi wudhu juga. Rocker sholat juga gue. Jadi dangdut ya banyak nggak sholat kan. Sama ya nggak terus terang aja waktu itu juga masih bolong-bolong sholat saya. Masih bolong-bolong. Dan saya bilang good attitude apa, beliau ini nggak pernah tinggi hati, ente tuh rendah hati, baik. Amin. Ini nggak pernah ngejelekin orang, mulutnya dijaga daripada menjelekkan orang lain. Saya mendengar itu, melihat itu udah lama sejak saya kenal Anda. Lihat syuf, wajahnya itu begitu adem, tenang, berwibawa. Inilah Ahmad Albar. Attitude. Mungkin Anda nggak usah bantah lah. Artinya orang lain yang melihat Anda bahwa Anda tuh punya akhlak yang bagus sekali. Enggak petatang peteteng ya. Biasanya kan rock luar negeri itu kan petatang peteteng. Anda Masya Allah slow down, asik gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin bawaan ya, saya rasa itu udah karakter ya. Itu. Ya. Oke, ini kan stasiun TV banyak yang minta, kapan nih God Bless ketemu Soneta gitu kan. Nah
kapan God Bless ketemu Soneta. Dulu pernah ya kita ya di tahun 70-an kalau nggak salah. Nah, ntar kita cerita tuh. Iya. Ntar kita cerita. Ini yang ini dulu nih. Pernah. Mereka betul-betul menanyakan itu. Bahwa King of Rock sama King of Dangdut nih kapan bisa dipertemukan. Nah itu barangkali kalau saya sih senang banget bisa sepanggung. Sama. Lagi. Sama ya. Sama. Oke. Nah karena kita dulu pernah sepanggung. Ahmad Albar dengan God Bless sebagai representatif musik rock, Rhoma Irama dan Soneta sebagai representatif musik dangdut. Saat itu antara dangdut sama rock, mungkin followernya atau apa ya, ini konflik ya. Konflik di media itu apa namanya? Ya di majalah Aktuil. Majalah Aktuil itu. Sampai itu ke fisik loh. Jadi mulai dari ada cacian terhadap dangdut. Waktu itu yang dilakukan oleh Benny Subarja. Katanya saat itu, menurut Aktuil ya, dari Giant Step. Dia bilang dangdut ini musik apa, kalau saya sebut nggak sopan ini. Saya balas lagi, rock itu musik apa gitu kan. Nah disitu terjadi perseteruan. Sampai akhirnya ke fisik ya. Mungkin dia merasakan atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi ada. Merasakan ya. Itu ada. Ada terasa ya, ada gap gitu kan. Tapi saya heran. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah karena itu tadi ada ucapan kebencian dari salah satu oknum rocker. Mungkin cari sensasi semacam itu. Akhirnya kebanyakan kan wartawan dulu itu mengadu domba supaya ada apa ya? Ada berita gitu. Itu mungkin. Ya mungkin. Semacam itu. Nah, akhirnya itu terbantah. Artinya terjawab bahwa itu seperti itu. Nah saat itu memang rame sehingga itu sampai fisik. Saya mengalami ya. Saya show di Bandung. Itu Bandung kan sarangnya Giant Step. Sarangnya rock waktu itu Giant Step di sana. Main di Bandung ya. Lapangan Tegalaga penuh. Tapi hujan batu ya. Aduh. Itu polisi aja gak berani naik. Sampai naik gini. Lemparin terus. Sampai dia berhenti sendiri akhirnya. Bisa ketika kami mulai besok bersihin batu dulu ya. Udah kayak orang mau bikin jalan tuh batu. Saking banyaknya. Geserin batu baru main. Kemudian di Banyuwangi juga batu masuk. Oke, sampai seperti itu. Nah akhirnya ada satu tokoh yang mendamaikan antara dangdut dan rock. Sehingga dangdut dan rock sampai sekarang ini hidup berdampingan secara harmoni. Yes, bagaimana kita lihat sekarang King of Rock, King of Dangdut bisa duduk bersama. Ini salah satu jasa yang terbesar dari seseorang yang akan kita sambut kemudian. Tepuk tangan buat Bung Yapto Suryo Sumarno. Ini dia. Sosok fenomenal Bung Yapto Suryo Sumarno yang Waalaikumsalam, saya panggil beliau bisa Beb. Beb itu artinya kekasih. Pak Beb. Ini Bung Yapto, barusan saya cerita serba-serbi rock dan dangdut sama sampai kepada ujungnya bahwa dangdut itu pernah konflik ya. Dan beliau pasti tahu lah karena dia nggak ada main. Ya. Jadi sampai ke fisik ya, Bung Yapto. Nah tiba-tiba muncullah Yapto Sumarno waktu itu sebagai ketua pemuda Siliwangi kalau nggak salah ya. Belum ada PP ya. Ya enggak, dulu ya kita kelompok lah kita teman-teman ya? Di kompleks ya. Di kompleks 234 SD namanya. Ya, kandang macan itu dikenal dulu. Dulu kandang macan sih. Beliau punya gagasan
kita damaikan rock dan dangdut. Dia bikin sendiri acaranya. Jadi pada tahun 77, 31 Desember mungkin ya. Iya, Malam tahun baru. Nah ini fotonya ada di sini. Nah itu pertemuan dangdut sama rock di ujung tahun. Damai di ujung tahun. Damai di ujung tahun. Damai di ujung tahun. God Bless sebagai representatif rock dan Soneta sebagai representatif dangdut. Nah, saya sering bicara di media-media bahwa kalau dangdut sama rock sekarang rukun damai mesra, begitu juga nggak ada lagi sekat-sekat musik di Indonesia, itu adalah jasa Bung Yapto Suryo Sumardi. Oke, Bung, coba tolong ceritakan bagaimana Anda bisa punya pemikiran seperti itu dan Anda sendiri sebagai pelaksana saat itu. Ya gimana ya, mungkin kalau sama Ahmad Albar, ya ini kan saya sama keluarganya dekat gitu, udah kenal. Kalau sama sahabat saya nih, Pak Haji Roma Irama, saya juga manggilnya Bib juga. Iya. Karena Bib bener. Yang anggota saya, teman-teman saya, karena saya tinggal seberang-seberangan kan. Dulu Oke. Pak Haji tinggal di Tebet, saya kan di Jalan Pasar Minggu itu. Oke. Saya mampir ke rumah, ingat nggak? Betul. 2 kali rumahnya masih di atas yang turun ke bawah. Oh Rumahnya Bib. ya. Jadi saya datang, karena pada waktu itu ya saya suka dangdut, itu yang ketop-ketopnya begadang tuh. Oh gitu. Nah terus rock, tapi saya justru rock nggak begitu penggemar berat. Wah Saya ya jangan senang- tersinggung dulu ya. Sentimen. Jangan tersinggung. Masih apa sih? Jadi saya nggak lihat rocknya, saya lihat iye-nya gitu. Makanya yang di bawah iye gitu. Nah itu selalu kalau ada musical show, apakah itu rock, apakah itu dangdut, itu selalu ada supporternya sendiri. Benar. Yang kalau ketemu selalu benturan, berantem. Dan kebetulan banyak teman-teman gitu. Atau organisasi yang anggotanya ini adalah fans-fansnya musik. Nah menurut saya musik ini kan bahasa dunia gitu. Jadi orang datang untuk menjadi fans satu musik kan karena dia hiburan. Karena dia tenang, jadi happy. Kan orang mestinya dengar musik begitu. Bukannya kalau didatengin orang lagi banyak utang, kita sedih gitu. Jadi saya pikir sih kita kumpul sama teman-teman. Kan waktu itu lagi sering-seringnya kita buat acara ya. Kita bikin malam Zebra Cross. Itu dengan apa? Zebra Cross. Zebra Cross dengan Dirlantas. Oh, Jadi iya, Zebra iya. Cross waktu itu Zebra Cross penyeberangan. Oh iya. Itu kita buat dengan Dirlantas Metro Jaya. Itu kita buat di Senayan. Terus kita buat lagi drive-in, musical drive-in. Itu pakai mobil. Terus kita kumpul sama temen-temen nih, kenapa kita nggak jadiin satu nih? Ini musik sepertinya ada kelas. Dianggap dangdut ini musik orang bawah. Benar. Terus rock ini orang atas. Supporternya Dia seperti di atas begitu. ada di bawah Iya. gitu kan. Padahal ini orang bawah juga. Enggak, kebetulan ini salah satu idola saya dari dulu. Ya dari tahun 70-an itu saya mengidolakan Mas Yapto. Dan Tahun sering 70-an. ketemu, sering nonton bola waktu itu ya. Tapi tahun 60-an saya fans beliau. Sebelum jadi Jenderal Kancil tuh masih masih ngeband. Itu kebetulan adik bapak saya punya bungalow satu-satunya di tempat Cibogo, rekreasi di Cibogo. di Cibogo. Belum ada Cibulan waktu itu. Belum ada ya? Belum ada. Itu selalu main di Cibogo. Cibulan buka. Selalu bersaing. Dulu-duluan mau ambil grup bandnya apa? Kuartanada ya. Kuartanada ya. Iya, oke. Jadi udah dekat. Nah, enggak seneng lihat rambutnya. Jangan Zaman pernah nyukur. remaja itu. Belum keribut. Waktu itu belum nyukur. Jadi kita pikir ini ada yang nggak betul gitu. Kan sama-sama menghargai musik itu sebagai justru penghubung, penjalin hubungan, penghibur untuk Pemersatu. membuat kita gembira. Kok jadi begini? Akhirnya kumpul. Habis kita buat itu malam-malam itu, saya ketemu ke rumah, mau nggak main? Ya, masih diminta waktu kalau nggak salah berapa lama. Tapi saya ngomong sama and the group, oke.
ada Mbak Mia kalau nggak salah waktu itu. Nanti terus kita atur yang enak waktunya kapan. Yang orang paling butuh hiburan itulah malam tahun baru kan sebetulnya gitu. Jadi kita buat di Gelora Bung Karno ya. Gelora Di Senayan. Di Senayan. Di Senayan ya Gelora. Enggak, yang di kecilnya itu, istoranya. Istoranya. Jadi istoranya ya. Bukan di Senayan. Nah dari situ kita lihat, nah saya dengan teman-teman jaga satu, jangan sampai berkelahi. Dan semua rombongan kelompok-kelompok anak-anak yang tadi dikatakan Karang Taruna itu banyak yang kita kumpulkan, udah kita bina gitu. Binaan kita pada waktu itu adalah kita bikin hiburan karena di situ Karang Taruna kan ada ya orang bawah dan orang atas. Nah ternyata yang kita bilang fansnya rocker itu yang anak-anak penjabat, anak orang kaya segala macam, ternyata juga seneng dangdut gitu. Dan mulai 77 itu mungkin kalau kita mau jujur, dangdut itu kan jadi mungkin bersaing sama rock ini. Fansnya ya maksudnya. Sama udah nggak kelas lagi sampai penjabat-penjabat mulai kalau bikin acara harus dangdut kan begitu ya kira-kira gitu gambarannya. Jadi sebetulnya dulu ada gap itu apa gapnya gitu. Komunikasi satu dan kemudian perkenalan bahwasanya dangdut ini bukan rombongan musik di kampung gitu. Saya bilang, iya kan? Nah mungkin dulu orang menganggap gitu karena pembawaan pakaiannya gitu, ya dressingnya atau segala macam. Musik orang susah dah. Dan nggak salah, Pak Haji Rohman nih jadi raja dangdut karena merubah dangdut ini pembawaannya kan jadi lain, udah seperti band ngerok gitu, kompaknya, pakaiannya, penyampaian acaranya, apalagi kan selalu ada syiarnya. Nah itu jadi penggemarnya juga yang penjabat-penjabat orang kaya segala macam dulu lupa agama, maling mulu dan segala macam, jadi ingat Allah kali gara-gara itu, gara-gara ada dangdut. Makanya jangan diberhentiin tuh yang namanya siar itu. Saya rasa dari kita nggak ada maksud apa-apa, tapi saya juga masih Benny Subagja, Giant Step itu dulu kan ributnya itu kan sebenarnya di Bandung kan teman-teman kita juga dulu gitu apa teman main saya dulu tahun 60-an di Bandung. Jadi habis itu ya mereka aja hubungin saya juga sampai bisa begitu ya saya bilang ya kalian aja yang nggak mau disaingin gitu kan kira-kira begitu gambarannya. Ya akhirnya kan rukun semuanya. Ya alhamdulillah. Karena dua-duanya mau gitu. Jadi gini punya Pak, demikian tadi sekilas penjelasan tentang bagaimana Yapto Suryo Sumarno mempersatukan rock dan dangdut. Artinya mempersatukan musik di Indonesia. Ceritanya begini Bung Yapto, ini lucu-lucu apa juga ya. Benny Subarja kan waktu itu melontarkan konon katanya di majalah Aktual tuh. Dangdut musik bla gitu kan. Saya balas kan, rock musik blow gitu kan. Bla-bla aja. Terus satu saat saya ketemu Benny Subarja secara surprise. Waktu lagi belanja di satu butik di Tebet. Saya lagi lihat-lihat baju gitu, supaya ditepak belakang saya. Kang Oma gitu kan. Siapa nih orang Sunda gitu kan. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Sahanya gitu. Karena di bahasa Sunda, sahanya ngerti dong. Ngerti. Lo ngerti gak? Bukan dia tahu sana ya. Saha tuh nanya. Sahanya gitu. Saya bilang siapa Anda gitu kan. Oh iya siapa. Sahanya gitu. Dia bilang Abdi Benny Subarja. Kaget kan kan lagi panas-panas gitu. Tapi udah damai sih. Oh Anda Benny Subarja kayak punten-punten katanya. Dipikir gue mau marah kali ya. Begini Kang, itu sanes Abdi nu nyarios katanya. Bukan saya yang cerita. Bukan saya yang cerita tuh. Eta disebutlah satu nama wartawan populer saat itu kan. Wartawan dari majalah Aktual itu. Dia tuh yang nyari bukan saya. Punten dan sebetulnya kita ini masih saudara. Begitu. Dia bilang kan dari Pak Burdah ya. Pak Burdah Angga Wirya. Nah saya dari bla 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 Angga Wirya juga. Ternyata kita sepupuan, Beb. Masya Allah. Sepupuan. Jadi
dia bilang persis kayak Ahmad bilang tadi. Iya, wartawan sebenarnya. Wartawan yang adu domba kita. Adu domba, karena pada tahun 70-an tuh banyak versus kan. Betul. Grup ini versus ini apa dia. Kayak Istilahnya- semacam diadu gitu. istilahnya duel meet Dan dulu. memang mereka buat sensasi, buat berita kayak gitu-gitu. Ya, Jadi wartawan melintir. ternyata kemakan berita juga itu waktu. iya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini sampai saya bisa duduk bareng sama gitu kan. Alhamdulillah. Kita sering kolaborasi sama rock, sama siapa? Jambrut. Kemudian sama Slang gitu kan. Itu satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Setiap ada kolaborasi itu pasti saya ingat Anda. Amin. Ini Yapto Amin. ini jasanya Amal Jireh Yapto. Sekarang mau tanya, apa kesan Anda waktu itu tentang apa konfrontasi quote and quote dangdut dan rock? Tanggapan Anda seperti apa atau apa yang Anda kesan Anda apa kayak apa Iya, waktu saya itu? pikir ya kebetulan sekali saya dari awal ketemu Roma di Tanamur waktu itu Iya, iya. pertama kenal apa itu kan kita baik aja. Bener. Dan saya ini nggak pernah membilah-bilah musik ya. Oh ini musik begini, ini musik Yes. nggak ada. Semua musik itu saya suka apabila digarap dengan serius, ya kan? Dan saya memang juga pecinta dangdut. Buktinya saya juga bikin album dangdut, ya kan? Itu. Sempat itu. Tapi dari awal saya nggak pernah ada masalah kita. Kita nggak pernah ada masalah yang akhirnya kok bisa ada gosip-gosip atau berita-berita yang mengadu domba gitu antara rock dan dangdut. Oke, jadi ini bikin album lagu Zakia, lagu dangdut Iya. Zakia. Itu pasti jadi sedikit banyak ada pengaruh dari perdamaian kita. Jadi perdamaian itu rocker membawa lagu dangdut seperti itu. Jadi Zakia yang dibawa itu, saya melihat itu satu implementasi ya dari persatuan antara rock dan dangdut kayak gitu. Tepuk tangan buat Ahmad Albarang. Seperti itu sih kalau saya lihat ya. Enggak, dan di saat kita tampil di Istora waktu itu juga saya fine-fine membawakan aja. lagu Begadang. Begadang. Dan Roma sendiri menyanyikan Raka Jahanam dari album solo saya waktu itu ya. Ya, kita berkolaborasi dan itu berkesan sekali. Betul. Satu kesempatan yang luar biasa, gagasan dari Mas Yapto tentunya ya. Betul. Jadi saya salut banget, saya berterima kasih, dan kebetulan saya sangat akrab juga dengan Mas Yapto dari dulu. Ya luar biasa. Tapi sebetulnya kan yang mesti diangkat apa? Sampai fans yang begitu keras benturannya itu bisa jadi satu, itu juga satu keanehan sebetulnya. Luar Itu biasa. kalau dipelajarin kan apa sebabnya, bukan karena berdua ini bisa sepanggung. Ya kan? Iya. Tapi mereka di situ nggak ada benturan, teriakan yang nggak bagus kan, semuanya waktu God Bless main Semarak, waktu Soneta main Semarak Nggak gitu. ada lemparan-lemparan batu. Dan pulang tertib gitu loh. Itu Betul. jadi itu ya alhamdulillah semua lancar, dan sekarang saya menikmati sekarang adalah semua Generasi rocker, semua pedangdut nggak ada takut lagi pada supporter yang bertentangan Betul, yang Masya bisa Allah, mengakibatkan Masya Allah. konflik gitu ya. luar biasa. Bung Ahmad, barangkali ada yang mau ditambahkan dalam kesempatan ini? Ya saya sebenarnya pengen tanya, God Bless tuh lahir tahun 73. Oke. Nah, saya dengar sebelum itu, sebelum Soneta pun kan Roma udah nyanyi di grup-grup lain, sampai pada tahun saya jumpa Roma ini kan pada tahun 73, 74 kalau nggak salah pertama kita ketemu tuh ya. Itu booming sekali kan, Ya. Begadang. Nah, lahirnya Soneta atau grup Roma itu tahun berapa? Tahun 70.
Jadi 70. Soneta Jadi 11 Desember sama dengan kelahiran saya tahun 70. Adapun Soneta sebagai The Voice of Muslim saya deklarasikan pada 13 Oktober tahun 73. itu lebih tua dari God Bless berarti ya. Ya, God Bless ya, 48 tahun sekarang. ya Tapi orangnya secara sama umurnya. musik Umur sama. nggak sama juga, nggak sama juga. Ya? Musik tuaan Soneta, umur tuaan beliau. Lebih tua 5 bulan. Tua-tuain terus. Lebih tua 5 bulan. Oh ya, 5 bulan kan lumayan. masih bisa tahan-tahan tuh biar bareng. Belum 77 sih waktu itu. Dan saya kenal waktu itu ya Roma selalu di film-film juga banyak. Kebetulan saya sebelum saya tinggal di daerah Selipi waktu itu dan sering bergaul dengan Ida Royani semua artis-artis itu kita masih sempat gabung waktu itu ya. Oke. Sering jalan, Benar. ketemu berapa film tuh, banyak filmnya. Tapi Bung Yapto yang ada yang lucu. Betul. Beliau ini soal film, tadi kan mau film. Gue kalau diajak film sama Oma gue gak mau dulu gitu. Oh iya, nggak mau saya nggak mau. Saya tanya ke Dia kenapa. jagoannya, pasti buntut-buntutnya saya mati dibunuh. Iya, pasti itu kalah. Gua nggak mau dong dikalahin dia. Jangan. Kita temen-temen aja, akrab. Tapi kalau di film kan Jagoan selalu menang. Tapi Kita pasti. menangnya belakangan. Hah? Menangnya belakangan jagoan. Iya. Tapi Kalau awalnya penjahatnya kan dari awal sampai mati itu lebih lama ditayangin. Iya. Kita diajak main film sama dia pasti kalah. Pasti dikalahin lah. Pakai gitar aja menang nih. Astagfirullah. Biar Ucok, Ikang Fauzi apa tuh pada yang ikut. Aku nggak ikut aja. Nggak mau. Oke, Bung Yapto, barangkali ada kesan-kesan buat kita para musisi. Ya kita lihat penerus seperti kalian, seperti bapak-bapak ini kan kita lihat sekarang agak berkurang ya. Jadi dari tema lagu-lagu, dari isi lagu-lagu kan sekarang lebih vulgar, lebih nggak mendidik gitu ya. Nah, mungkin gimana? Kita nggak ada sih akademi musik buat pengarang-pengarang lagu itu semua otodidak, semua segala macam kan kita lihat. Jadi ya ini ambil contoh gitu, lagu Begadang aja tuh kan jadi lagu hit di semua nightclub dulu. Ini kan dia ngomongnya kenalnya jadi di nightclub. Jadi itu ya sebetulnya ngangkat kan begitu. Nah, maksudnya ngedidik, jangan begadang. Tapi untuk dengerin lagu itu semua orang ke nightclub begadang gitu. Tapi yang angkatan itu, yang angkatan saya udah pada insaf kok, Bib. Sekarang udah pada sholatnya bener. Udah kaji ya. Korupsi udah nggak bisa, udah pensiun soalnya. Jadi itu mungkin ya para musisi ya sekarang banyak lagu enak, banyak lagu bagus, tapi sifatnya menghiburnya tuh beda sama dulu gitu. Yang kita kan bisa kayak dangdut sama rock kan bisa menghibur satu komunitas gitu. Kalau sekarang kan individual. Sepertinya penyanyi itu hanya menjadi pujaan individual. Nggak ada kelompok. Kalau kita zamannya si Nika Ardila kan gila-gilaan tuh. Kita lihat supporternya sampai fansnya sampai bikin musim segala macam kan. Nggak ada lagi yang bisa begitu. Mungkin nanti tinggal si penjahat ini jadi contoh sama jagoan sama dia kiai bergitar nih. Kiai bergitar kita yang jadi panutan gitu. Ya kalau tanya musisi sekarang banyak organisasi, banyak kelompok tapi tidak membentuk dan tidak membangun. Jadi cuma ngumpulin. Nah ini kan pemasok namanya nih. Padahal kita mesti produsen kan, mestinya begitu kan. Harus ada bibit-bibit baru yang melahirkan bibit-bibit ke depan. Kalau Bang Mani dulu bibit tahun 70-an sama-sama beliau, kan sekarang kan mestinya akarnya tuh menguat, buahnya banyak gitu. Nah sekarang cuma raja sama dua sama ratunya nih kita lihat yang dangdut
gitu. Pangeran-pangerannya belum lahir gitu, sama princess-princessnya belum kelihatan gitu kan. Nah, karena terlalu banyak juga organisasi-organisasi yang akhirnya kita lihat bukan bandnya, bukan musisinya bersaing, tapi organisasi yang bersaing. Oh gitu Ya, ya. Jadi itu yang harus diperbaiki ya. Saya rasa sistem manajemen. Kalau di luar negeri itu kan artis ya, secara umum artis bukan hanya musisi aja, film dan segala macam. Itu ditarik oleh organisasi 5% dari pendapatan dia. Dan itu buat nanti kalau dia pensiun, dia sakit, dia segala macam, dan semua anggota di situ. Gitu. Kalau di sini kan nggak, uangnya nggak jelas gitu, dan nggak ada yang mengurus itu gitu. Dulu saya pernah ngobrol sama Mbak Titipu soal untuk bikin beginian sama kakak saya sama Rini gitu. Tapi ya realisasinya nggak ada. Siapa yang mau dipotong 5%? Oke, Bung Yapto. Nah ini menarik. Bung Yapto tadi bilang organisasi sekarang katakanlah kurang apa yang seperti diharapkan. Alhamdulillah. PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Nah itu cerita PAMI ini ada ya. Beliau ini di PAMI anak buah saya. Siap. Dia sebagai ketua dewan ketua bidang hukum. Ketua bidang hukum. Tapi di PP saya anak buah dia. Siap bos. Makanya saya ketua bidang rohani di PP. Tapi beliau di PAMI ketua bidang hukum. Nah maksud saya bos. Ya bos juga. Alhamdulillah di PAMI ini apa yang Anda harapkan tuh insya Allah terjadi. Bahwa ya. Organisasi ini kan punya cabang RAI dan satu lagi untuk Ardi, hak cipta dan hak terkait ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah rapi banget punya Yapto. Apalagi sejak Anda memberi pengarahan dulu bagaimana mengkolek dan menjaga hak cipta itu alhamdulillah sekarang sudah lancar. Jadi ini juga salah satu jasa daripada ketua bidang hukum PAMI Bung Yapto. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya saya nggak mau nyebut tadi. Karena saya lihat PAMI sejak kita benahi, kita kumpulkan semua penyanyi dangdut, mereka merasa terjamin bahwa hak mereka akan terpenuhi. Karena saya ikut kolek ya waktu itu dari hotel-hotel dan semua karaoke awalnya. Dan sekarang otomatis jalan. Jadi ya itu kerjasama yang baik dari semua bergerak dengan baik dan mempercayakan kepada organisasi gitu. Nah, kalau yang lain kan kita lihat dari organisasi yang pengurusnya ini cuma cari makan di organisasi itu yang bahaya gitu. Jadi gitu ya. Kalau Pak Umar kan hidupnya kan dari tadi dia bilang main film juga, artis juga, komplit. Jadi ketua juga, ketua saya. Saya rasa itu Bib yang saya bisa, dan mungkin ya dimulai dengan kita ngobrol-ngobrol ini bisa bikin komunitas musisi buat memikirkan sesuatu ke depan, termasuk mengajarkan kepada yang muda-muda. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, kira-kira pemirsa, inilah bincang-bincang santai mengenai bagaimana sejarah rock dan dangdut, kemudian dari perseteruan menjadi persahabatan. Di sini King of Rock Ahmad Albar, juga saya yang orang bilang King of Dangdut, bisa duduk bersama, dan ini semoga terpancar kepada rockers di seluruh Indonesia, dangduter di seluruh Indonesia. Musik bersatu, jangan lupa berkat jasa Bung Yapto Surasumar. Baik. Tadi King Rock, King Dangdut, ini ceking. Kehabisan makanan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.